Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wah, lawas bener Pak, kan bertamu kita Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak, kabar gimana Pak kabar? Lawas lah. Desember. Lawas, Pak. Oh iya. Imbang pencoblosan masih berdapat. Imbang pencoblosan udah dapat, habis itu pian tulak lo. Iya, 3 mingguan mau urus persiapan gagasan MK Mahkamah Konstitusi. Tapi kayak Bapak kabarnya dulu Pak, kabarnya kayak apa dulu Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah, ya, karena kan Bujur, keliling-keliling juga, tapi alhamdulillah sehat aja. Mudah-mudahan seberatan sehat juga nih. Amin. Banjir ada, COVID ada, macam-macam ada nih. Iya, bujuran baik, apalah. Kalsel nih pala, kayak kalsel. Selamatkan benua kita nih. Nah, bujur baik. Nah, nih ulun lagi bahas-bahas banjir karena rumah ulun lagi kebanjiran juga nih Pak. Tinggi juga sekalinya. Tinggi Pak, sepinggang sampai Pak. Sebelumnya belum pernah padahal. Sebelumnya kada pernah Pak. Selama ulun hidup di Banjarmasin ini nah lawas Pak. Hanya ini aja pernah Pak ada dapat banjir yang sangat tinggi benar nih. Nah, banyak tuh Pak. Ini menurut Pian aja apalah, menurut kacamata Pian tuh Pak. Kayak apa sih penyebabnya tuh Pak? Karena kan lu lihat kebanyakan orang bilang ya udah itu kayaknya curah hujan, karena hujan terus apa gitu nah. Ulun semalam ada diskusi dengan ahli-ahli dan dari Kementerian Kehutanan, dari BMKG. Kesimpulannya dua sebenarnya sama, kami sepakat. Satu, memang ada curah hujan yang ekstrim, memang volumenya ganal banar. Di sisi lain daya dukung lingkungan kita turun drastis. Jadi dua-duanya, ada salah satu kemudian menegasikan yang lain. Dua-duanya berkontribusi dengan banjir yang dalam sejarah Kalimantan Selatan yang terganal nih kan. Makanya dan hanya baru kali ini gitu besarnya. Dan bahwasanya kemudian ada yang menyambat hanya hujan itu tidak tepat. Kalaupun mengatakan hanya karena masalah kerusakan lingkungan juga tidak tepat. Kalau keduanya bertemu nih pada satu waktu yang sama, ada curah hujan yang sangat tinggi dan lingkungan kita sudah rusak. Iya sih ya. Dua-duanya itu. Ya pastinya dua-duanya ini banget ya, berkaitan erat juga ya. Sangat. Ya, Jadi ulun ingat betul Bu Dwi Korita tuh menyambat. Memang ada cuaca yang ekstrim karena berbagai macam faktor. Tetapi daerah yang punya daya dukung lingkungan yang lebih baik akan punya daya tahan yang lebih baik menghadapi cuaca yang ekstrim itu. Sebaliknya, daerah yang daya dukung lingkungannya turun, rusak, ya akan lebih terdampak. Nah, Kalimantan Selatan termasuk yang daya dukung lingkungannya memang makin turun. Kalau kita lihat ke Kawanan Walhi, Jatam, itu kan dalam banyak kesempatan ulun kutip dalam debat pemilihan gubernur juga ulun kutip bagaimana kita reklamasi kita itu nomor 2 lubang tambangnya setelah Kalimantan Timur, ada lebih dari 800 lubang reklamasi. Kemudian kalau Kawanan Walhi itu sudah mengatakan kita sudah darurat lahan karena dari lebih dari 3 juta kita separuhnya sudah ada izin-izin tambang dan izin lahan perkebunan sawit, sehingga daya dukung lingkungan kita memang turun drastis. Hutan-hutan kita sudah berkurang banyak. Tidak perlu lulusan S1, S2, S3. Seingat ulun SD diajari itu. Iya, betul. Kalau hutan gundul kereda reboisasi maka banjir. Itu seingat ulun pelajaran SD. Karena komeisap dia orang baik. Makanya kata yang menahan ya, jadi turun. Nah, itu yang terjadi di kita, perpaduan antara curah hujan yang sangat tinggi dengan daya dukung lingkungan, hutan yang gundul, tambang dan lain-lain yang memang akhirnya berkontribusi dengan banjir yang semakin dalam. Iya, dalam benar Pak, dalam benar. Dan sekarang ini masih ada yang terdampak Pak, belum kering sebenarnya, belum. Ulun semalam ke Martapura tuh ada yang ulun sudah sebulan lebih Pak di pengungsian. Jadi kita hanya berpandiran minggu, sini sudah ulun sudah dari sebulan lebih ya. Sudah banjiran di pinggir sungai memang rumahnya. Sama ya rumah ulun ya juga Pak. Di dalam komplek gitu banjir juga Pak sampai sekarang. Aduh. Kayak apalah. Nah Pak, ini kan ada juga Pak. Ini kan banyak Pak yang ulun berterima kasih banget buat para relawan Pak. Kawan-kawan relawan yang dari awal banjir di Banjarmasin atau di Kalimantan ini Pak, langsung mereka itu cepat tanggap, dan terima kasih banget buat teman-teman relawan yang
yang berdonasi juga terima kasih banget. Jadi mereka merasa terbantu banget Pak, karena disinilah maksudnya sistem kemanusiaan kita atau sosialisasi kita langsung turun langsung gitu tanpa menunggu bantuan dari manapun gitu. Yeah. Gitu, dan terima kasih banget buat relawan yang bantu-bantu saudara, sanak, pokoknya keluarga-keluarga yang terdampak itu. Pantes ngucapin terima kasih banget buat kalian semua. Nah, Bapak ada juga nggak bikin posko-posko untuk bantuan buat teman-teman yang terdampak gitu Pak? Ada yang paling dekat di sini di Faras, di Mukaki Mall. Kawanan di situ buka dapur dan kita mengantarkan berbagai macam bantuan lah. Ulun seorang semalam sempat ke Barabai, ke Amuntai, kita juga ada di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Dan memang kalau ulun keliling itu yang ulun temui kebanyakan relawan Bang. Nah ya Pak. Jadi pas naik ke daerah Barabai sana paling atas itu sebagian besar yang ulun dapati ke kawanan relawan. Alhamdulillah nih artinya sisi kemanusiaan kita masih tolong menolongnya, gotong royongnya masih kuat. Tapi sisi lain kemudian jadi pertanyaan, berarti bagaimana pihak-pihak yang memang harusnya turun langsung di lapangan ini kok ada berdapat kita lah. Nah itu betul. Ulun berkoordinasi sebenarnya dengan Kepala BNPB, juga beberapa unsur-unsur pemerintahan, alhamdulillah. Tapi memang di lapangan yang sering ketemu relawan. Fakta yang terjadi emang seperti itu. Iya. Dari teman-teman juga kayak Tommy Kaganangan, mereka juga jadi relawan juga, dan mereka juga mendengarkan tangisan atau keluhan orang ya seperti itu. Dan alhamdulillah ya gitu, yang terima kasih banget buat para relawan yang bekerja dengan ininya buat membantu teman-teman yang terdampak gitu. Nah Pak, Bapak tuh sempat meninjau kemana aja sih kemarin sih sempat? Pertama kali datang itu kita sudah berusaha ke daerah Barabai, tapi waktu itu jembatannya pagat, jadi sempat terbulik, akhirnya lewat jalan arah Marabahan. Putar kan malah. Putar 7 jam hanya tembus dari sini. Biasanya kan 3 jaman 4 jam lah. Jadi ke sana, ke daerah-daerah Hatungun, itu ke daerah-daerah situ. Tapi juga sempat ke Amuntai, terutama di Desa Danau Teratai. Jadi kita ke wilayah-wilayah yang memang kada terjamah gitu. Karena nih sayangnya juga bantuan banyak, tapi kada sedikit yang menumpuk. Nah, jadi koordinasi kemudian juga penting. Ulun pertama kali datang tuh langsung ke Stadion Murakata, mendapat Wakil Bupati Pak Beri menakuni kira-kira kemana sebaiknya bantuan disalurkan. Tapi kira-kira yang seperti itu kada seberataan. Jadi akhirnya sporadis saja orang datang mendengar banyak butuh di sini ke situ seberataan. Akhirnya tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, makanya dulu memilih semalam itu datang ke pemerintah kabupaten kota, menakuni mana yang kira-kira daerah yang belum mendapat bantuan, ke situ kami mengarah. Tapi ya itu tidak semua melakukan itu, dan akhirnya memang beberapa wilayah itu terutama yang terisolir karena dapat bantuan. Karena masuk sampai ke dalam. Kesitulah ulun dan beberapa kawan, tapi ya kada banyak juga. Di Kabupaten Banjar ini semalam berkelotok ke arah Mengguraya. Lebih kurang setengah jam sampai 1 jam berkelotok. Itu pun ada kamp pengungsian, di situ ada 70 sampai 80 kepala keluarga bertenda. Mungkin 30-an lebih tendanya, tenda darurat kayak itu. Ke sana kita mengantarakan genset dan beberapa bantuan lain, tapi yang penting genset karena berhadapan bebuannya. Dasar bujur malah. Itu sudah berapa lama bebuannya di situ, Pak? Mulai awal ada yang ulun datang tuh ibu-ibu 10 hari lebih sudah. Kada belampuan malah. Kada belampuan. Nah, pas kita datang malamnya sudah belampu tuh. Jadi ibunya bersyukur benar. Nah, menurut Bapak kan pas Bapak meninjau kemana-mana tuh tempat apa sih yang paling terdampak banjir tuh di daerah mana, Pak? Yang paling terdampak?
Mungkin sudah diketahui ya, Barabai termasuk yang paling parah. Tapi sampai sekarang Kabupaten Banjarmasin masih banyak yang terendam. Betul. Terutama daerah-daerah aliran sungai lah, rumah-rumah di sekitar situ. Ada yang di daerah Barabai itu yang hilang 20 lebih rumah kena banjir bandang. Jadi reda lagi rumahnya, tinggal patok-patok aja bekas-bekas pondasinya. Nah, itu ya harus bantuannya harus ditata supaya kemudian kalau sekarang menumpuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 sebulan kemudiannya kan orang masih pencarian ini masih ngalih. Iya betul. Maka penataan supaya bantuan tetap tersalurkan dan tepat waktu menjadi penting. Betul. Nah Pak, apa sih yang ini kan Bapak biasa kan maksudnya ke tempat pengungsian atau apa, terus apa sih yang selalu dikeluhkan masyarakat tuh Pak, yang pada saat terdampak itu apa sih? Atau kurang bahan makanan atau popok atau apa gitu? Kalau bantuan pasti makanan dan jangka pendek itu obat-obatan. Sebagaimana bencana-bencana pada umumnya ya, termasuk ya pakaian dalam wanita, popok bayi maupun popok lanjut usia. Tapi yang paling banyak dikeluhkan juga ya ini banjir ini belum pernah kejadian seperti ini belum sebelumnya. Pernah sama sekali, belum pernah. Itu menegaskan bahwa upaya kita untuk melakukan perlindungan perlindungan terhadap meratus lingkungan kita menjadi semakin penting ke depannya. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang mendukung Save Meratus, makin banyak yang mendukung upaya-upaya kita untuk memperbaiki tata kelola tambang, perkebunan, karena sumber daya alam akhirnya kalau tidak ditata dengan baik bukan membawa manfaat, bawa mudarat. Dan kesian nanti buat generasi anak cucu kita nanti. Persis. Yang kita sisakan nanti hanya bencana, tidak lagi kekayaan alam. Betul, Pak. Aduh, kenapa yuk? Jadi sedih ulun Pak, rumah ulun kena banjir juga. Aduh, ulun keliling-keliling melihat situasi itu ya lebih banyak berdiam ulun. Karena hendak banjir apalah. Dari ya sabar. Apalagi kan kalau ulun berpandir barangkali orang bisa memaknai sebagai pandiran Nah, politis. itu pulang Pak. Jadi ulun ya menjaga juga Bang, menjaga hati Bunda. Tapi malah yang pastinya lah apa nih, kebanyakan lah orang berpikir seperti itu lah malah. Nah tapi langkah Bapak yang dilakukan tuh ada bujurnya juga Bang, daripada pasti kan ada juga yang bilang wah ini gara-gara hendak mencalon atau apa, karena itu kan gitu. Makanya ulun tahap awal itu menahan komentar, lebih fokus ke tanggap darurat. Lebih fokus ke bantuan kepada dangsanak. Ulun mulai publik itu pada saat Pak Jokowi datang. Itu bikin video memberi masukan Sidin supaya ke Barabai. Meskipun Sidin gak ada ke sana juga. Tapi itulah mulai ulun ya sudah saatnya untuk menyampaikan ke publik bahwa kita perlu melakukan langkah-langkah drastis dalam tata kelola investasi dan kaitannya dengan keramahan lingkungan. Dan kemudian ulun berpandir juga pada saat ya menjelang sidang MK tanggal 26. Karena bagaimanapun ini agenda yang menurut ulun penting juga diketahui masyarakat Kalimantan Selatan. Karena jangka pendek kita tanggap darurat, jangka panjang kita melakukan evaluasi investasi di kaitannya dengan kekayaan alam kita. Di tengah-tengah ini ada upaya yang harus juga kita seriusi, kaitannya dengan bagaimana pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Nah Pak, ini kan banyak benar nih dari kawan-kawan atau dari orang-orang dan dari masyarakat sih
kabarnya kayak apa Pak proses MK Bapak tuh di MK tuh prosesnya? Semalam tanggal 26 Januari itu ada sidang. Kita membacakan permohonan. Ada yang motong video. Banyak ada dapat pesan. Ulun ada juga yang mengirim. Wah selamat ya. Ratusan. Ulun sujud syukur Pak Jarun. Belum. Doakan aja. Jadi itu permohonan kita yang dibacakan di sidang pertama. Imbah ini kita ada sidang-sidang yang putusannya itu paling lambat tanggal 24 Maret. Jadi memang masih sekitar 2 bulanan ini kira-kira kurang lebih sebelum ada putusan. Nah, permohonan kita itu ada 2 pada dasarnya. Pertama, permohonan terkait kecurangan-kecurangan terkait bantuan sosial. Bakul-bakul. Iya, bakul. Nah, bakul ini sudah mulai ke Jakarta soalnya nih itu. Sudah tahu lah. Jadi bakul sembako yang dibagikan, tandon-tandon banyu Covid yang ada foto paman. Itu semua sudah kita laporkan. Dan itu permintaannya ya didiskualifikasi pasangan calon nomor 1 dibatalkan sebagai pasangan calon, kemudian nomor 2 yang dianggap sebagai pemenang pemilihan gubernur. Itu permohonan yang pertama. Permohonan kedua, kita minta kalau tidak diskualifikasi maka pemungutan suara ulang di 5 wilayah. Nah itu kan Kabupaten Banjar, ya. Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Kecamatan Binuang, Tapin, lawan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Kebetulan wilayah banjir nih. Jadi 5 wilayah itu kita minta diadakan pemungutan suara ulang. Kayak apa kansnya? Ya alhamdulillah kalau dari segi bukti mestinya tidak sulit untuk melihat bahwa memang terjadi kecurangan yang sifatnya masif terstruktur, sistemik. Menggunakan anggaran provinsi untuk kampanye dengan tagline bergerak di mana-mana. Tagline bergerak ini kan digunakan provinsi tapi digunakan pasangan calon. Untungnya sih Din 4 tahun lebih sudah berkampanye dengan tagline itu. Padahal itu kan ngalih tuh mensosialisasikan tagline ulun dengan hijrah ke Bandung itu belum tentu berikut, tapi tagline bergerak itu sudah 4 tahun sebelum masa kampanye sudah dipakai dan kemudian dipakai pasangan calon nomor 1 itu jadi kada adil. Jadi banyak sisi yang kita argumentasikan bahwa pemilihan gubernur ini tidak menjunjung prinsip kesetaraan, fairness. Sidin sudah diuntungkan sebagai gubernur dengan berbagai fasilitas yang digunakan termasuk menyalahgunakan dana bantuan sosial. COVID-19. Nah, yang barangkali ramai juga orang melihat semalam sidang DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya, betul. Di situ kelihatan bahwa Bawaslu Kalsel memutuskan laporan kami itu kajiannya tidak dibaca sebelum ditandatangani. Kajiannya kan mengatakan terbukti ada pelanggaran. Memang paman melakukan pelanggaran XYZ, kesimpulannya tidak didiskualifikasi kan kayak itu kan. Sehingga Pak Profesor Muhammad hakimnya kemarin ini kenapa bisa begini? Kada kenapa sinkron malah. Betul. Antara analisis dengan kesimpulannya dan rekomendasinya tidak sejalan. Ya kita tunggu putusan DKPP. Memang kami melaporkan itu sebagai bentuk protes, sebagai bentuk tidak menerima atas berbagai laporan kami yang oleh Bawaslu diabaikan begitu saja. Padahal bukti-buktinya sangat jelas, sangat clear. Dan karena itu kalau kemudian DKPP mengambil sikap menjatuhkan sanksi kepada Bawaslu Kalsel, menurut kami memang sudah sepatutnya. Tidak dikaji, kajiannya beda gitu ya Pak sama hasilnya gitu ya. Paman dianggap melanggar kewenangan, program, anggaran dan seterusnya kan. Tapi kesimpulannya kemudian tidak dibatalkan, rekomendasinya tidak dilanjutkan. Ini kan aneh. Betul, kalau antara analisis dengan kesimpulan itu tidak sejalan, tidak sinkron. Kan kelihatan kemarin mereka mengaku memang tidak membaca. Tidak bisa kan begitu, harus dibaca sebelum tantangani. Ini kan kelihatan tidak profesional. Nah, tidak profesionalnya itu kenapa? Tentu
ada faktor-faktornya. pasti, Nah, itu yang tidak mudah memang, tapi biasanya pasti ada udang di balik bakwan. Iya, itu kan nyaman jadinya, Pak. Nah, yang paling kasus yang paling pengen tonjolkan Pak terkait dalam hal di MK nih, apa yang paling ditonjolkan? Kalau dari segi argumentasi kecurangan atau bahasa hukumnya argumentasi kualitatif itu terkait bakul. Bakul, Pak. Bakul ini sempurna. Jadi kalau kata Kepala Bawaslu Republik Indonesia Pak Abhan, ada 3 modus di mana bantuan sosial COVID itu melanggar. Kalau di bantuan COVID itu ada nama gubernur, ada ngaran Sidin. Di stiker baras tuh Paman Birin, di bakulnya betulis Paman Birin. Kalau di bansos itu ada gambar gubernur, ada gambar Sidin di stiker baras. Kalau di bantuan sosial itu ada tagline kampanyenya, ada bergerak. Jadi 3 modus yang disebut Kepala Bawaslu RI itu sempurna ada di penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 terkait dengan sembako, bakul, ada sebutan di situ lengkap, dan itu dibagi merata ke seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Dikatakan itu menggunakan anggaran pribadi, kada. Di kajian Bawaslu kami dapat kajiannya itu menggunakan dana bansos COVID-19, dana dari pemerintah. Jadi sempurna sebenarnya. Sekali lagi sayangnya Bawaslu kan ya dengan berbagai faktor kemudian mengatakan tidak ada pelanggaran. Berangkat dari pemeriksaan DKPP kemarin, ya sekali lagi antara kajiannya pada saat kami baca, teman-teman bisa baca nanti itu terbuka, kajiannya mengatakan terpenuhi unsur-unsur pelanggaran, kesimpulannya sekali lagi tidak sesuai dengan kajian. Kenapa begitu? Hanya rumput yang bergoyang yang bisa menjawab. Pokoknya ada apakah gitu. Enggih. Nah, itu malah berarti kasusnya adalah bakul. Kalau yang terkait kuantitatif, kalau yang kualitatif argumentasi kecurangan. Kalau yang terkait dengan argumentasi selisih suara 8.000 ya macam-macam. Surat-suara tidak sah itu tinggi benar. Bayangkan di Hulu Sungai Tengah itu 5 pasangan bupati surat tidak sahnya 8.000 aja. 2 pasangan gubernur surat tidak sahnya 21.000. Kenapa banyakkan gubernur yang 2 pasang padahal tengalih memilih di antara 5 bupati. Itu tidak sahnya 8.000 aja. Parak 3 kali lipat tidak sahnya gubernur. Itu disebabkan suara tidak sah itu ada suara pasangan nomor 2 yang diolah kada sah. Nah, kami sudah di lapangan sudah kami temukan bukti-buktinya, saksi-saksinya. Di Kabupaten Banjar kami sudah tahu di mana pertemuan-pertemuan, siapa yang mendapat, siapa yang beratur. Ada tokoh yang mengatakan permohonan Prof Denny ke MK itu lemah karena saksi-saksinya sudah menandatangani rekapitulasi. Nah, itu argumentasi sangat prosedural itu. Padahal orang ini tahu persis bahwa Sidin seorang nang matur suara-suara kami itu. Jadi ulun gak usah menyambat ngarannya gin. Tapi dalam hati ulun pian padahal tahu pian nang batur suara berdapat di mana siapa yang didapati. Nah, kami sudah tahu kisahnya, sudah ada buktinya, sudah ada saksinya. Kita lihat kena di Mahkamah Konstitusi, kita ungkai, kita buka, kebenaran akan tampak, dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa sama-sama menyelamatkan pemilihan gubernur Kalimantan Selatan supaya jujur dan adil, bersih dari praktik politik uang, dan pada gilirannya menyelamatkan benua. Betul, Pak, betul. Nah, itu kira-kira itu untuk final keputusan MK itu kapan, Pak? Jadi sebenarnya kan banyak banget tuh kemarin ya video beredar itu. Dikira kan sudah kelar gitu. Nah, tanggal 26 Januari tadi sidang awal. Esok hari Senin tanggal 1 Februari sidang lanjutan. Mbah itu tanggal 11-an ada putusan sela. Pertengahan Februari itu ada pemeriksaan saksi dengan bukti-bukti. Kemudian pertengahan Maret
terakhir tanggal 24 itu putusan. Nah, berarti Maret malah. Ya, tapi kalau putusannya diskualifikasi, mudah-mudahan nih Pak Aman didiskualifikasi selesai. Kalau putusannya pemungutan suara ulang, maka karena ada pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang diputuskan oleh MK. Pasti ada juga kawan-kawan pas misalnya pengen minta itu loh, ada juga aja pasti mengeluarkan dana lagi jar ini lagi jar. Nah kenapa Fajar? Kada apa tuh? Kada ada alternatif lain kah aja, karena kan bagusnya aja membantu korban banjir atau apa kan, kebanyakan itu seperti itu netizen. Iya, yang kita minta tuh paling awal itu diskualifikasi Pak Man. Diskualifikasi Sidin batal jadi calon, kemudian pasangan calon nomor 2 menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih di 2020. Tapi kalau MK-nya tidak kaduani misalnya, terlalu drastis, terlalu frontal ngambil angka itu, ada alternatif lain. Alternatif lain dalam teorinya ya pemungutan suara ulang. Mau kada mau harus di keadilan ya. Melalui proses itu, insya Allah amun kami dari kemarin kan kada banyak biaya kami. Nang banyak nih kan nang lain, mun kami ini kada ada amplop. Jadi kada banyak juga keluar. Kada banyak keluar. Dan wilayah yang kita mintakan pemungutan suara ulang kan tidak semua Kalimantan Selatan. Iya. Kada seberata. Hanya 3 kabupaten. Nah, nih Pak, kita membahas sedikit tentang apa tuh dana sumbangan yang kemarin ke MK, Pak. Nah, iya. Kebanyakan kan, wah, nih kapan nih Bapak nih dananya nih kemana nih? Wah, kayak itu kalau. Kami sudah laporkan semalam. Laporannya pas awal-awal Januari itu sudah kami laporkan, dana yang masuk sekitar 170 juta, terpakai 130-an sudah, sisa 40-an, dan memang digunakan untuk transportasi, akomodasi, saksi dan lain-lain. Orang bilang kan gratis di Mahkamah Konstitusi. Iya itu Pak. Mendaftar permohonannya gratis. Itu biar kebanyakan orang itu salah gitu. Tapi yang lain-lainnya kan kada gratis. Buktinya apa Denny? Gampang aja buktinya. KPU Kalimantan Selatan membayar advokat aja 1 miliar lebih. Bujur, Pak. Nah. Bujur, ya kan sudah jelas. Betul. Advokat yang dipakai oleh KPU Kalimantan Selatan itu sahabat ulun juga, Ali Nurdin. Dulu begawi dengan Bang Buyung, ulun itu guru ulun tuh Bang Buyung, dan nilai kontraknya 1 miliar lebih. Jadi itu saja sudah membuktikan secara jelas faktual bahwa berproses di Mahkamah Konstitusi itu kada sedikit. Iya betul. Pak. Buktinya KPU anggaran negara yang keluar hanya untuk advokat loh. Itu 1 miliar lebih. Belum komisionernya tolak ke Jakarta berpesawat, guring di hotel, konsumsinya berapa itu? Ini kan tanggal 26 kemarin sidang, nanti tanggal 1 Februari sidang. Ini KPU Kalimantan Selatan kada bulik nih, guring di Jakarta. Tiketnya berapa, hotelnya berapa, lagi kan Pak. Transportasi, akomodasi, konsumsi, pasti ada biayanya. Pasti ada. Jadi tolonglah yang mengatakan tidak ada biaya untuk sidang di MK itu jangan jualan memanipulasi kayak itu. Ada biayanya. Nah, kita kenapa mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi? Karena kita ingin mengatakan ini adalah kerja kita bersama. Partisipasi publik dalam dana politik itu yang betul. Yang salah selama ini dana politik itu datang dari pihak-pihak yang punya kepentingan bisnis. Betul, Pak. Sehingga kemudian pada saat mencalonkan diri ganal biayanya ratusan miliar, yang mendanai adalah orang-orang yang punya bisnis tambang, bisnis sawit di Kalimantan Selatan. Akhirnya izin-izin tambang sawit keluar terus, akhirnya rusak, akhirnya banjir. Nah, kita memberikan alternatif bahwa dana politik itu harusnya dari publik. Dari masyarakat, dari kita. Kita ingin mencalonkan anggota DPR Bapak Muhammad Ihsan. Maka kita bantu pendanaannya. Publik yang membantu, jangan dibiarkan pihak lain yang punya kepentingan yang membantu, sehingga nanti dia terikat utang budi dengan yang bersangkutan. Nah, itu juga dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan pemilihan presiden. Presiden bisa tersandera karena biaya-biaya politiknya yang punya kepentingan bisnis. Kalimantan Selatan
adalah contoh bagaimana kita harus melepaskan biaya politik pilkada itu dari bisnis tambang, bisnis sawit, bisnis macam-macam, sehingga siapapun yang duduk tidak akhirnya menjual lahan-lahan kita karena utang-utang modal pemilu. Betul Pak. Ngeri juga pian pala. Berani buka-buka nah. yang kita hadapi ini sebenarnya di Kalimantan Selatan ini pertarungan antara dolat rakyat dengan dolat uang. Bisnis ini ada yang bersih, bisnis putih. Investasi yang ramah lingkungan, investasi yang memperhatikan juga kesehatan rakyat. Ini yang harus kita dukung dan kita buka pintu untuk investasi putih. Tetapi kalau investasinya hirang, kadap, hitam kada menyambat pian bang lah. Kacamatanya maksud ulun kacamatanya. Tetapi memang alurnya alur bisnis koruptif, maka yaitu harus kita hentikan. Karena pasti tidak ramah lingkungan, mengambil lahan. Semalam di sini duduk petani-petani plasma sawit, lahannya diambil karena ya biasa kayak itulah. Korporasi-korporasi yang orientasinya hanya keuntungan yang tidak amanah, akhirnya yang hadir keserakahan. Di kita harapan ulun ke depan ini makin tertata bisnisnya, makin adil buat semua, sehingga kekayaan alam itu sejalan dengan pasal 33 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan lagi yang menikmati ini bisnis-bisnis hitam. Iya. Para mafioso. Ini mungkin kalimat ini keras, tapi ya kalau bisnis hitam itu bahasa sederhananya mafia. Dan kita melawan mafia itu. Ya pastinya kan kebanyakan mereka yang menikmati, kita yang terdampak. Surat terbuka ulun terakhir itu mereka yang hujan uang, kita yang menikmati banjir bandang. Nah ini kada boleh lagi. Harusnya ini terjadi kerjasama, kolaborasi sehingga saling menguntungkan. Korporasi investasi besar, untung juga wajib. Kalau mereka tidak untung juga lapangan kerja tidak terbuka. Betul. Tapi di sisi lain masyarakat itu menikmati juga hasilnya. Kalimantan Selatan juga harus mendapatkan royalti tambang, kembalinya dana-dana bagi hasil yang juga bermanfaat bagi pembangunan di Kalimantan Selatan. Bisa enak Pak ya, ininya bisnisnya bisa enak dan masyarakat juga terdapatnya itu. Bisnis yang baik itu akan menghadirkan suasana yang juga kondusif bagi politik dan ekonomi. Sosial masyarakat juga akan hidup. Kalau yang terjadi sekarang, yang terjadi konflik lahan, yang terjadi akhirnya banjir, yang terjadi akhirnya kerusakan lingkungan, yang terjadi akhirnya praktik politik uang merajalela. Dan kemarin ulun ke Banjar, ada korban di situ. Kayak apa kita nih jar ulun. Isuk-isuk jangan lagi kita menerima amplop pada saat memilih bupati, wali kota, gubernur. Karena yang amplop itu akhirnya kalau duduk akhirnya berjual izin lahan, akhirnya lahan kita habis, gundul, akhirnya banjir. Nah terasa nih itu siklusnya bahwa kita yang kita terima itu satu membawa manfaat kada pasti membawa mudarat, bahkan membawa bencana. Bencana banjir itu adalah konsekuensi dari politik uang yang merajalela itu yang terjadi di mana-mana. Akhirnya yang menang berjual lahan, berjual izin tambang, berjual lahan sawit, kita dapat banjirnya. Betul Pak. Jadi kayak apa Pak? Harapan pengen buat masyarakat Kalsel. Jadi kayak ini saatnya banjir ini tidak hanya kita jadikan momentum untuk menyalahkan siapapun balah dulu pertama tuh. Introspeksikan. Iya, betul. Itu saja kada, tapi laku koreksi. Iya, koreksi betul. Introspeksi betul. Tapi koreksi di kita untuk tidak lagi ikut
kalah dengan politik uang, dan koreksi untuk melakukan perlawanan dalam artian positif. Betul betul. Sayangnya perlawanan kita tidak cukup dengan perlawanan hukum aja, karena ulun ini melawan dengan hukum, bukti-buktinya kuat pun akhirnya kalah dengan lobby-lobby, kalah dengan intervensi. Jadi berarti kita harus melakukan perlawanan yang lebih cerdas, perlawanan yang lebih masif. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat, semua tokoh di Kalimantan Selatan harusnya sekarang muncul bersuara. Gitu ya. Betul. Kalau yang muncul ulun misalnya, itu akan dilihat sebagai komentar atau perlawanan politik pilgub. Betul Pak. Nah, pasti kayak gitu. Sebaiknya yang muncul adalah tokoh-tokoh Kalsel yang lebih dilihat punya tujuan yang tidak hanya politik. Betul. Tujuan ulun tidak hanya politik. Tujuan ulun ingin membangun Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik. Tapi karena sekarang ikut pemilihan gubernur, pasti akan dilihat sebagai pernyataan politik. Karena itu harus ada orang lain yang bisa menyatukan dan menggerakkan ini, melakukan perlawanan secara masif, tidak anarkis, melawan kezaliman-kezaliman yang sekarang secara kasat mata terjadi di Kalimantan Selatan. Oke, mantap Pak. Nah, yang pastinya Pak di saat ini, di saat banjir ini itu kita emang harus introspeksi ya. Pertama, introspeksi apa sih yang sudah kita lakukan, apa yang kita bikin kan Pak, itu kan harus juga kan Pak, karena kan segala sesuatu yang tidak mudarat apa itu pasti akan dari Tuhan juga pasti pikirnya wah kasih aja nih dikit nih, wah gitu kan. Introspeksi dan koreksi. Nah, introspeksi dan koreksi kan Pak. Nah, itu kan setelah ini berpikir juga ke MK itu prosesnya ternyata itu gratis Pak ya, tapi untuk lain-lainnya hal akomodasi ataupun itu sangat mengeluarkan juga Pak. Jadi, lumayan biayanya lumayan. Jadi kalau ke MK itu emang gratis Pak ya, tapi untuk mengurus-urus yang itu yang diperlukan akomodasi yang lainnya. Nah, yang pastinya di sini yang Pandas tangkap sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya sepikiran ya maksudnya apa, karena kan kita anak muda kebanyakan juga teman-teman berpikir seperti itu gitu. Kalau kita seperti ini bagaimana sih generasi kita nanti, bagaimana sih nanti anak cucu kita nanti, masa setiap bulan atau setiap minggu atau setiap tahun kita kebanjiran kayak ini ya, maksudnya ada musibah lain gitu kan. Itu kan sebenarnya jadi cambuk sih ya, kata Bapak tadi kita introspeksi dan harusnya kita semua koreksi. Jadi apa yang kita lakukan dulu ya bagaimana sih cara memperbaikinya di saat sekarang. Bujur. Nah, dan harapan Bapak tadi apa yang paling menolak buat teman-teman Kalsel atau relawan atau semua teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan? Tadi buat tokoh-tokoh Kalimantan Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ayo sama-sama kita pikirkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk melakukan perlawanan. Betul. Tidak boleh diam. Yang namanya kezaliman itu akan selalu menang kalau orang-orang baiknya tidak melakukan perlawanan dan mengorganisir secara efektif. Betul. Itu yang satu. Yang kedua, teman-teman muda, kekawanan muda, jangan umpet juga melakukan langkah-langkah yang makin merusak. Iya. Ya kan? Ini kelompok-kelompok organisasi pemuda, ulun lihat tidak sedikit yang kalau pemilihan ketuanya berduitan juga. Jadi harusnya kan teman-teman muda ini menjadi pelopor, menjadi contoh perbaikan ke depan sistem yang lebih tidak menghamba kepada uang. Ini semua karena kita kalah dengan uang. Iya, betul. Tidak boleh lagi, dan mudah-mudahan dengan banjir ini kita semakin sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan politik uang itu makin merusak alam, merusak kita seorang menderita. Jadi ayo semua sama-sama bangkit, lakukan perlawanan secara positif. Sekali lagi tidak anarkis. Iya, betul. Tapi harus konkret perlawanannya. Ya pasti bagi teman-teman yang terdampak banjir juga mari kita bangkit lagi Pak ya. Iya dong. Gerak lagi, maksudnya kita memberikan satu perubahan lah buat Kalsel. Ya udah, kalau ingin berkontribusi ya udah lakukan cara Bapak kayak tadi. Oke, yang pastinya thanks banget Pak ya, kita masih lama banget tidak ketemu Pak ya. Semoga nanti DMK-nya lancar dan bisa sesuai dengan harapan Bapak dan rakyat-rakyat Kalsel yang lainnya sesuai dengan harapan mereka. Terakhir lah, apa Pak?
Kalau ada yang punya bukti, apakah video kecurangan, pelanggaran, saksi siap, silahkan kontak langsung ke Ulun. HP Ulun 0817 72 62 99. Masih ada waktu seminggu ini untuk siapapun yang ingin jadi saksi atau punya bukti diberikan ke kita untuk kita hadirkan di MK. Bukti dan saksi kita sudah ada, tapi siapa tahu pian menambahkan, melengkapi lagi. Iya betul. Yang pastinya thanks banget Pak ya udah Sama-sama. mau ngomong walaupun saya agak grogi dan agak gugup gitu ya. Okay. Oke, Mudah-mudahan yang banjir cepat surut. Iya amin, Mudah-mudahan. bakal surut juga. Jadi ulun kalau juga aktivitas pulang Pak. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Yes. Pansos Pandas Podcast.